masuk ke dalam situ. Juga konversi dari jalan-jalan kendaraan bermotor menjadi pejalan kaki. Ini kawasan terowongan Kendal. Kawasan terowongan Kendal itu ketika awalnya dibuka agak ramai karena jalan untuk mobil diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki yang di tengah. Dan sekarang itu salah satu tempat yang paling atraktif untuk jalan-jalan di tengah kota Jakarta, terowongan Kendal. Lalu halte integrasi CSW. Kemarin kita barusan peresmian tarif integrasi. Proses panjang terjadi. Itulah ibu sekalian. Kita tidak mau di ujung aja. Gagasannya apa? Gagasannya tadi transit oriented. Kata kuncinya integrasi. Mari saya sampaikan bagaimana satu kata bisa terlaksana di seluruh kota. Dan kata integrasi inilah kuncinya. Lihat CSW. Angka jumlah penumpang harian yang semula 350.000 di tahun 2020 sudah berhasil mencapai angka 1 juta penumpang per hari. Saya sering sampaikan, bila jumlah armadanya meningkat, itu mungkin karena kita berhasil menciptakan belanja kendaraan lebih banyak. Tapi kalau penumpangnya yang meningkat, artinya terjadi perubahan perilaku. Ketika terjadi perubahan perilaku, itulah tujuan kita. Melakukan perubahan perilaku ini. Dan inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan dasar untuk memprediksi ke depan. Targetnya adalah 4 juta penumpang per hari, itu sebetulnya target 2030. Tapi melihat tren ini, rasanya Jakarta akan bisa mencapai 4 juta dalam waktu yang lebih cepat. Rasanya itu akan terjadi. Karena ternyata perubahannya terjadi begitu cepat. Saya sering garis bawahi, naik kendaraan umum harus pilihan rasional, bukan pilihan idealisme. Kalau idealisme itu harus orang-orang yang idealis yang naik kendaraan umum. Tapi kalau rasional, dia lebih murah, lebih nyaman, lebih terprediksi, bisa mengerjakan, lalu dikerjakan. Efek tularnya dahsyat. Segala kebijakan yang direspon rakyat secara rasional, kebijakan itu akan sustainable dilaksanakan masyarakat. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa bukan sekedar angka, ini membangun perasaan kesetaraan, membangun perasaan kebersamaan. Itulah sebabnya gagasan itu penting. Dan yang berikutnya, ini soal mengapa kita bangun ini. Kita ingin membangun kota yang sehat. Pasangan dari kendaraan umum itu trotoar. Bapak Ibu,
Kalau kita naik kendaraan pribadi tidak perlu trotoar, nggak perlu. Dari rumah masuk ke garasi, naik motor, naik mobil, sampai ke tempat kerja, parkir, terus kerja. Di antaranya tidak perlu trotoar. Tapi kalau membangun kendaraan umum, pasangannya pasti trotoar. Dan alhamdulillah di Jakarta selama ini terbangun 265 km trotoar di seluruh Jakarta. Ada 103 km jalur sepeda, ada 67 spot untuk bike sharing. Ini semua, Bapak sekalian, dirancang untuk membuat kita bisa menggunakan alat mobilitas yang semua orang bisa pakai. Kenapa sih kita bikin jalur sepeda? Kenapa sih bikin trotoar? Karena tidak perlu ada modal untuk menjalankan itu. Jalan kaki cukup punya kaki. Dan itu adalah alat transportasi yang semua orang punya. Sepeda, alat transportasi beli yang paling murah di antara yang lainnya. Kecuali beli yang impor mahal-mahal itu. Tapi lainnya ini paling murah. Kemudian bike sharing sama. Ini membangun konektivitas untuk siapa saja. Dan walaupun yang paling banyak diambil gambarnya mungkin yang di jalur protokol-protokol, tapi sesungguhnya pembangunan trotoar ini ada di seluruh kota, seluruh Jakarta. Lalu ini contoh integrasi 9 simpul integrasi antar moda. Ada 14 JPO baru, ada revitalisasi, bahkan interkoneksi bawah tanah pertama ke MRT. Ini yang terbangun sebagai wujud dari karya atas gagasan itu.